Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pertemuan kedua yang akan membahas mengenai studi kasus pengaruh dalam kepemimpinan. Di mana video ini merupakan kelanjutan dari video pengaruh dalam kepemimpinan yang dulu saya pernah upload. Di sini saya akan membahas bagaimana pengaruh itu terjadi dalam dunia kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salma Lailatus Istianah, biasa dipanggil dengan nama Salma. Baik, kita akan melanjutkan ke materi yang akan saya bawakan, yaitu studi kasus pengaruh dalam kepemimpinan. Dalam video ini mungkin akan lebih memahamkan bagaimana pengaruh dalam kepemimpinan itu. Bagaimana pengaruh dalam kepemimpinan bekerja. Baik, kita akan lanjut ke contoh studi kasus berikut ini. Di sini disebutkan seorang kapten bernama Alfian Marjono adalah nahkoda kapal yang bekerja pada perusahaan pelayaran PT Berlian Laju, di mana ia sudah hampir 6 bulan sebagai nahkoda. Semenjak ia bekerja menjadi nahkoda di kapal tersebut, para ABK terlihat sangat bersemangat dalam bekerja. Nah, ternyata selama ini Kapten Alfian Marjono selalu merangkul para ABK-nya. Hubungan Kapten dengan Alfian Marjono dengan para ABK-nya bisa dibilang sangat baik, bahkan jika sedang berkumpul. Mereka semua membaur menjadi satu. Para ABK pun terlihat sangat semangat jika mendapat perintah dari sang kapten. Dilihat dari kasus tersebut, Kapten Alfian Marjono menggunakan taktik mengambil hati guna mempengaruhi bawahannya agar mau mematuhi perintahnya. Di sini adalah salah satu contoh kasus pertama dari taktik yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam memimpin organisasinya. Contohnya seperti Kapten Alfian Marjono yang dia menggunakan salah satu taktik, yaitu taktik mengambil hati untuk mempengaruhi bawahannya, di mana dia akan selalu merangkul para ABK-nya, memberikan nasihat, dan beliau selalu memberikan motivasi untuk para ABK-nya, di mana beliau juga mengenali setiap person dalam kapalnya. Nah, di sini para ABK pun akan memberikan efek atau impact dari taktik yang digunakan oleh Kapten Marjono. Di sini hubungan kapten dan para ABK sangat baik, bahkan membaur menjadi satu, di mana taktik yang digunakan oleh Kapten Alfian Marjono itu berhasil. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh selanjutnya, yaitu apa sih mengambil hati atau ingratization. Di sini adalah membuat orang lain merasa penting dengan cara rendah hati ketika menanyai mengenai apa yang diinginkan orang lain, bersabar sampai orang lain bisa menerima permintaan. Di sini bisa juga dilakukan oleh Kapten Alfian Marjono untuk mengambil hati para ABK-nya, yaitu membuat para ABK-nya merasa penting. Bisa juga dengan bersabar dengan para ABK-nya yang sehingga para ABK-nya bisa menerima permintaan dari kaptennya dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan positif. Contoh lainnya adalah contoh koalisi yang bersifat tetap, yaitu serikat buruh, di mana mereka membentuk koalisi agar memiliki kekuatan untuk menghadapi para pemilik atau pemimpin perusahaan yang biasanya ingin menekan para buruh.
Mereka membentuk koalisi agar memiliki daya tawar yang lebih besar terhadap pemilik atau pemimpin perusahaan. Contohnya, dalam hal menuntut kenaikan upah buruh atau hak-hak pekerja lainnya. Bisa dengan melakukan demo bersama para mahasiswa untuk menuntut kenaikan gaji para buruh. Bahkan, bisa juga mereka memiliki organisasi para buruh untuk menekan para pemimpin perusahaan agar hak-hak yang mereka junjung dapat terpenuhi. Di sini kita bisa melihat bahwa kekuatan koalisi ini menggunakan pihak ketiga untuk membantu mereka dalam mencapai tujuannya. Bagaimana teman-teman? Apakah contoh yang saya berikan bisa dipahami? Baik, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman, sangat diperbolehkan bisa ketik dalam komentar. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama para kepemimpin, dalam memimpin organisasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.